be seated. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum saya mulai akan menyampaikan akan the word of encouragement pada pagi hari ini, I want you to see your neighbor from the right, from the side, and tell them you look great. Okay, but if there is make sure if there is your wife, there is your husband, look into the eyes and see and mean it. You look great. But if that is your neighbor husband or neighbor wife, don't see it too long. Haleluya. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada suatu slide yang saya mau kita lihat bersama-sama. 10 things that God want us on the day that we meet Him. 10 hal yang Tuhan tidak akan bertanya kepada kita pada waktu kita bertemu dengan Dia. Yang pertama, God want us what kind of car you drove. He will ask how many people you drove who didn't have transportation. Ya, Tuhan tidak akan bertanya pada kita what kind of car, maybe Ferrari, BMW, Lexus, whatever car we drive. Tapi Dia akan bertanya berapa banyak orang-orang yang kita layani melalui transportation yang tidak mempunyai car. Yang kedua, God want us the square footage of your house. He will ask how many people you welcome into your home. It doesn't matter rumah kita mansion, it doesn't matter rumah kita sebagus apapun. Tuhan tidak akan bertanya kalau kita bertemu dengan Dia nanti, berapa besar rumah kita. Tapi Dia akan bertanya kepada kita, how many people you serve, how many people you welcome in our home. Okay. Number 3, Tuhan tidak akan bertanya about the clothes that you had in your closet. He will ask how many you help to clothe. It doesn't matter how big is our closet, how many clothes we have. God will not ask. But one thing that He will ask kalau kita bertemu dengan Dia, how many we help to clothe. The next, number 4. God will not ask what your highest salary was. He will ask if you compromise your character to obtain. Tuhan gak akan bertanya berapa banyak uang yang kita make, berapa banyak salary yang kita punyai. Tapi Dia akan bertanya, kalau kita kompromis di dalam karakter kita, gimana kita mendapatkan akan penghasilan kita. Apakah dengan prideful, saudaraku, apakah dengan bersungut-sungut, itu yang akan Tuhan tanyakan. Yang kelima, God will not, number 5. Oh, no 5? Oh, sorry. Okay. Number 6, Tuhan tidak akan bertanya how many friends you had. He will ask how many people to whom you were a friend. It doesn't matter how many friends we have, how many party friends we have, how many friends that we have fun together we have. Tapi satu hal, berapa banyak orang-orang menjadi teman kita, yang boleh menjadi accountable teman kita, yang encourage kita, yang boleh support kita, yang boleh bertumbuh bersama-sama dengan kita. The next, Tuhan tidak akan bertanya, in what neighborhood you live. He will ask how you treated your neighbor. Yeah, it doesn't matter kita live di neighborhood yang maybe $1 million. God will not ask that when we meet Him. Tapi Dia bertanya neighbor yang kita bisa helping, yang kita bisa serve. Bukan neighbor untuk gossip. Untuk neighbor yang dimana kita untuk menjatuhkan dengan satu dengan yang lain. The next. God won't ask about the color of your skin. He will ask about the content of your character. It doesn't matter we are black, white, yellow, red. It doesn't matter. Tapi satu hal, the content He will ask when we meet the content of the character is that are we trustworthy? Are we responsible? Are we fair? Are we caring? Are we respect one another? The citizenship towards one another. Number 9. God will not ask if you were a peace activist
He will ask you if you were the peacemaker. Saudaraku, it doesn't matter what aktivitas kita bisa, aktivitas anti-abortion, anti-whatever, but one thing, are we the peacemaker in our life, in the kingdom of God? Are we menjadi orang yang destroy akan community kita? This is what God will ask and hold us responsible. Okay, number 10. God won't ask why it took you so long to seek salvation. He will lovingly take you to your mansion in heaven and not to the gates of hell. This is the kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan akan kehidupan kita, Tuhan yang tidak condemn akan kehidupan kita. He the God that not criticize akan kehidupan kita, but He is the God that full with the mercy and grace di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Oke, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 27, Act 27, Kisah Rasul 27. Just make sure all the headphone is working. If not, you can tell the usher. Kisah Rasul 27, Act 27, ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan, kalau saudara sudah mendapatkan, say amen. Amen. Oke. Dikatakan, the title is Paulus berlayar ke Roma. Dikatakan ayat yang ke-14, kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Ayat 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di betis sertis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat, diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dan setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan kami. Ayat 21. Dan karena mereka sebeberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku diturutin, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Saudaraku, we just finished with the hurricane season. Hurricane season is the month of June until November. Every year, saudaraku, kita sebagai when we work in the medical field, saudaraku, hal ini is very, very important, especially for me when I work for the dialysis clinic. Saudaraku, is to watch the weather forecast is very, very important. Hurricane season kita tahu kalau terjadi suatu hurricane, saudaraku, so many preparation that we have to do, so many things that we have to prepare for the patient and for our clinic.
Sehingga pada waktu kita memasuki bulan Jun, saudaraku, we already preparing. Every week we already watch, not just us, but the state of Texas, the state of California, all the state in the United States, they're watching and they give us the update every week. So every week through our email, saudaraku, kalau mulai ada storm, they always update us. And we have to give the update to the state. Untuk berapa pasien yang kita punya, berapa shift yang kita punyai, are we going to open all the shift, di dalam klinik kita, always we give the update. So every week we always watch the news. They always give us the news and they always watch the weather forecast. Saudaraku, sehingga we remember waktu beberapa tahun yang lalu when about the Hurricane Ike, saudaraku, suatu hal yang messy sekali. Rumah kita, as some of you knows, it hit our roof waktu Hurricane Ike terjadi, saudaraku, sehingga rumah kita inside the house is very messy. But all the uniform people, the nurses, the doctor, the police, the National Guard, we all has to be ready. We have to go to the on duty. Kita harus tetap masuk kerja, saudaraku. Saya ingat pada waktu itu kita sekeluarga kita, the company give us the hotel to stay that close to the place that I work. Karena kita harus open the clinic. Usually we dialyze the patient, for 4 hours ya. Kalau kita cuci darah pasiennya tuh 4 jam. Tapi dan kita ada 48 pasien sekali datang kita bisa cuci darah. Tapi pada saat itu saya dan supervisor saya datang di lobby udah penuh, saudaraku, karena beberapa klinik they close karena they have to evacuate. Saudaraku, but our clinic is open. When we come in the morning, our clinic already packed. It's about 200 people there waiting untuk dialyze, untuk dicuci darahnya, saudaraku. Waktu itu kita cuci darah setiap pasien cuma 2 jam. It's so tense, it's so very, very busy. Every, some area, all the nurses, all the technicians come to our clinic and we have to, every 2 hours we have to dialyze the patient. It's very, very tense moment, it's very, very busy. Sehingga saudaraku, waktu setiap tahun, kalau bulan November dinyatakan, no more hurricane season, we are so happy. We just celebrate, saudaraku. Tapi satu hal yang saya lihat waktu saya baca surat kabar kemarin. Saudara, yesterday when we read the newspaper, saudara, dikatakan bahwa there was a powerful storm that hit the Northern California. Saya dan suami saya, kitanya sempat ngomong gitu, bulan Desember kok masih ada storm ya. Usually December is already off season, it's already no more storm. But the storm happened di Northern California yang menyebabkan banyak kerusakan, that cause many damage. Suatu hal yang tidak terjadi, yang tidak terduga yang terjadi di bulan Desember. Saudaraku, pada kisah Rasul 27 kita belajar dari kisah daripada Paulus. Pada saat itu Rasul Paulus lagi berlayar ke Roma. Dia dalam perjalanan untuk menuju ke kota Roma. Di situ dia mengalami suatu badai di dalam perjalanannya. Saudaraku, Paulus lagi menuju ke Roma untuk serve the people in Roma, untuk preach the good news untuk people in Roma, juga untuk bertemu dengan kaisar di Roma. Dia mengalami suatu badai di dalam perjalanan Paulus. Pada pagi hari ini kita akan belajar. There is 2 kind of storm yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. There's 2 kind of storm, 2 badai yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Number 1 is the storm of correction. Saudaraku, kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat 9, ayat yang ke-11. Kisah Rasul 27. Dikatakan, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sangat berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar.
bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudaraku, Paulus memperingatkan akan mereka. Tetapi dikatakan bahwa mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. The storm that happened because the storm of correction di dalam kehidupan kita. Badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak taat atau melanggar akan firman Tuhan. Badai yang terjadi sehingga Tuhan izinkan badai itu terjadi. Persoalan terjadi untuk membentuk kehidupan kita. Supaya kita boleh bertobat dan kembali kepada Dia. Karena Dia mengasihi, we know that God love us so much. Sehingga Dia mengasihi kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Dan Dia izinkan badai itu, Dia izinkan persoalan itu, Dia izinkan kadang-kadang pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita disobey Him, when we do our own things, waktu kita melakukan kehendak kita sendiri, or fulfilling our own will, atau melakukan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Sometimes Tuhan izinkan persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan akan kita. Saudaraku, kalau kita ke dokter dan dokter mengatakan you have a high blood pressure, your blood pressure is high, or you have a high cholesterol, or you have a high sugar maybe, or you have a high uric acid. Saudaraku, karena dokter itu mengingatkan bahwa diet yang maybe kita makan maybe is not the right diet. Maybe it's not the good diet. Sehingga ada sebab dan akibat. It's the same thing di dalam kehidupan kita. When we disobey God, when we far away from God, when we do our own things, when we want our own will, ada sebab dan akibat, terjadi suatu persoalan di dalam kehidupan kita. To remind us, to make us back to the right lane, to make us back untuk kepada Tuhan, untuk Tuhan boleh membenahi kehidupan kita supaya berkah-berkah Tuhan tidak terhalang dan kita tidak semakin jauh daripada Dia. Saudaraku, when we dealing sometimes with the rebellious children at our home, di dalam rumah kita, saudaraku, instead of it must be ada sebab akibatnya, saudaraku. Maybe we preach to the kids, maybe we preach to our children about Jesus, but what we preach is not what we're doing. When we preach about to the kids about Jesus, gimana Tuhan mengasihi kita, gimana Tuhan mengampuni kita, and it's hard for us to forgive others. The children see, and the children create the reaction from the children. Saudaraku, apa yang kita preach, apa yang kita ucapkan, biarlah itu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Saudaraku, maybe we dealing with the marital problem. Why we have marital problem? Maybe there is a cause marital problem. Because karena ada di dalam hubungan suami istri, kita tidak menjaga kesucian kita. Kita tidak menjaga kesucian di dalam hubungan pernikahan kita. That's why it causing problem di dalam kehidupan perkawinan kita. Saudaraku, maybe di dalam relationship boyfriend, girlfriend. Saudaraku, we facing, sometimes Tuhan allow it facing problem. Sometimes God allow it facing the storm di dalam kehidupan boyfriend, girlfriend. Untuk Tuhan ingatkan, what is the main priority? Is that our boyfriend? Is that our girlfriend? Or is it God? Is the main priority. Saudaraku, when we prioritize God di dalam relationship kita, believe me, God will build the relationship. The character, when we prioritize the character di dalam kehidupan kita, di dalam relationship kita, dengan teman-teman kita, God will bless the relationship. Amen, saudaraku. Maybe di dalam pekerjaan, maybe in our job, maybe we asking, why there is no promotion for me, God? I've been working for the company for many, many years. Saya sudah bekerja di company for many, many years, but where is no promotion, God? Why I have a bad evaluation, where I have no raise?
biarlah Tuhan ingatkan, maybe, we have a poor performance. Maybe we just do always the minimum thing. Saudaraku, kita hanya do the minimum. Maybe we have the poor attitude towards our co-worker. Maybe we have a poor attitude towards our supervisor. Saudaraku, sehingga kita tidak bisa mendapatkan promotion. Saudaraku, maybe problem di dalam sekolah yang masih bersekolah. Why I have C, why I have D, why I have flunk. Saudaraku, Tuhan ingatkan, melalui pergumulan, melalui persoalan, biarlah kita cek, saudaraku. Maybe we are not study enough. Maybe we use our time to play game more than to studying. Di dalam segala area, di dalam kehidupan kita, maybe problem di dalam spiritual kita. Kita merasa I'm so stagnant, I go to church day after day, week after week, year after year, but I feel I'm not growing. I'm just right here. Saudaraku, Tuhan ingatkan, melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maybe we not give ourselves all to God. We still keep part of it for ourselves. We still keep part of it untuk kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa grow more di dalam Tuhan. Saudaraku, kita maybe Tuhan ingatkan untuk kita boleh membaca, dig the word of God. Maybe we use our time more for something else than to read, than to study for the word of God. Saudaraku, biarlah hal-hal ini, kalau kita menghadapi problem, persoalan, we will back to the basic. Biarlah pada akhir tahun ini kita izinkan untuk God detox our life. Untuk Tuhan membersihkan akan kehidupan kita. Banyak mungkin endapan-endapan yang kita bisa katakan hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. But this morning I pray, as I preparing the word, I pray God just detox me too. Pikiranku Tuhan, jadikan pikiran yang memuliakan akan nama-Mu. Perkataanku Tuhan, jadikan perkataan-perkataan that can encourage one another, that can edify one another, that can build one another. Saudara, tanganku Tuhan pakai untuk bisa menolong. Kakiku Tuhan pakai. Let God detox, us, all of us. Let God detox untuk Tuhan membersihkan kehidupan kita pada akhir tahun ini. Sebelum kita mengakhiri tahun 2014, as we entering the new year 2015, let God detox ourselves. Let God detox kehidupan kita, our life, saudaraku. Sehingga kita boleh mencerminkan akan kemuliaan nama Tuhan. We cannot do it by our strength. We cannot do it by our power. We cannot do it by our might. But we can do it because God enable us to do it. And God empower us to do it because He is a living God. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kita baca di dalam Kisah Rasul 27, 22 sampai 24. Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dikatakan di dalam ayat tadi dikatakan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Saudaraku, Paulus pergi ke Roma tidak dengan kemauan Paulus sendiri. Paulus berlayar ke Roma tidak karena kehendak Paulus sendiri. Tetapi dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan dia mengatakan, jangan takut Paulus, karena engkau harus menghadap Kaisar di Roma. What does that mean? Paulus ke Roma karena the will of God. Paulus ke Roma karena kehendak Tuhan. Seringkali saudaraku, the storm of life terjadi di dalam kehidupan kita because it's our will. Because apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar daripada Paulus. Paulus berlayar ke Roma. Paulus hendak menginjilin orang-orang di Roma dan menghadap Kaisar di Roma.
that is not for Paulus' will, but because of the will of God. And yet, Paulus still experienced the storm. But one thing that we will know, the storm that Paulus experienced, the storm that Paul experienced, is the storm to strengthen him. Amin, saudaraku. It's not the storm of correction, but the storm to strengthen him. Saudaraku, badai untuk menguatkan kehidupan Paulus. Saudaraku, there is another storm yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan masuk untuk menguatkan kehidupan kita. Dengan masuk untuk menjadikan kita lebih kuat di dalam Dia. Dengan masuk untuk membawa kita to the next level. Di mana kita boleh benar-benar, bukan dengan kekuatan kita. Tidak mengandalkan lagi kekuatan kita. Tidak mengandalkan lagi kebisaan kita. Tetapi go to the next level. Di mana kita bisa mempercayakan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kekuasaan Tuhan. That is an experience that you and me will go through. Experience is not easy experience, but is beautiful experience. Saudaraku, when we experience the storm, it's not because of our sin, not because of disobedience, but we go through the storm because God wants us to give more of us to Him, to give the complete of us to Him. And we experience the hand of God there on that storm. Di dalam pribadi saudara dan saya. Saudaraku, it's not depend through the storm. Tuhan teach us. Then we cannot depend on our resources anymore. It doesn't matter that is your resources, maybe that is your husband, that you cling on him, that you depend on him. But through the storm yang strengthen us, God will teach us not to depend on our resources. Maybe the resources is our wife. They always give us the encouragement. Maybe the resources is our children. Maybe the resources is our job. Saudaraku, maybe the resources that we have, maybe our position. But God teach us this morning to give everything away. During the storm, yang pengalaman yang kita alamin, saudaraku, untuk kita bisa experience the fully God in our life. The fully God in our life. God sometimes allow us to encounter on the difficult situation, difficult circumstances, so we can give our dependence on our own resources and learn to trust God. And belajar untuk benar-benar bergantung hanya kepada Dia. Saudaraku, to learn to trust God in the greater way. What does that mean? That means to bring us to a point of absolute trust and commitment to God. There is no more that we can depend on. There is a time that God put us on the position that no more that we can depend on. Maybe we depend on our parents right now, some of the students, some of the young people. Maybe we depend on something, apa yang kita punya. But there is a moment, the moment of testing, that God wants you and me just completely depend on Him. Amen, saudaraku. There is the word, dikatakan, tempat yang paling aman kalau badai itu datang, yaitu kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam kehendak Tuhan. Sehingga malaikat Allah mengatakan kepada Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar di Roma. Tetapi engkau tidak akan binasa, engkau dan seluruh kapal, 276 orang yang ada di kapal itu. I think the ship is not that small because 276 in that ship. But because of God's will, the grace of God come in that ship and say, engkau dan seluruh yang ada di kapal itu tidak akan binasa. Because the will of God is there. Saudaraku, and Paulus obey. Saudaraku, Paulus tahu dia ada di dalam rencana Allah untuk pergi ke Roma dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Roma dan berbicara kepada Kaisar di Roma. How to overcome? Bagaimana kita bisa mengatasi kalau storm itu, badai itu datang di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-23 dikatakan,
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. How we can overcome the storm? How we can overcome the storm? Bagaimana kita bisa mengatasi badai itu kalau itu datang di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan, pergumulan kalau itu datang di dalam kehidupan saudara dan saya? Number one, knowing God is there in the storm with us. He never forsake you and me. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan saudara dan saya. Even though many times we are unfaithful to Him. Many times we put Him on the second place in our life. But He is a faithful God. Because firman-Nya mengatakan, meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa mengingkari akan janji-janjinya sendiri. God cannot deny His promises. Even though we are unfaithful, He is still a faithful God. Saudaraku, biar kita bisa tahu pada saat badai, pada saat pergumulan itu datang, God is there with you and me in that storm. Amen. That is a big promise. Saudaraku, that is the very reason juga kenapa Paulus bisa memberikan kepastian dan encouragement kepada semua orang yang ketakutan, yang panik, yang berada di kapal. Mereka mulai membuang muatan-muatan. Mereka mulai membuang apa yang ada di kapal karena mereka takut kapalnya akan tenggelam. But Paulus say, be a good cheer. Jangan takut. Karena Paulus tahu Allahnya sanggup dan Allahnya berada di kapal berserta dengan mereka. Amin, saudaraku. Dan firman-Nya ya dan amin. Saudaraku, ada suatu true story, ada seorang missionary yang melayani di daerah Afrika. Dia melayani orang-orang kanibal untuk memberitakan gospel kepada orang-orang kanibal. Pada saat malam hari sudah tiba, saudaraku, mulai gelap, saudaraku. Orang-orang kanibal tribe ini merasa lapar. Dan dia lihat, oh, it's a white meat, it's a good meat, saudaraku. Dan dia katakan dia tangkap itu missionary itu, dia ikat missionary itu di suatu pohon dan mereka tutup dengan banana leaf, saudaraku. Dan orang-orang kanibal ini mulai membuat api. Somehow missionary ini sanggup untuk melarikan diri. This is the true story. Melarikan diri dan dia memanjat pohon yang tertinggi di hutan, saudaraku. Pada saat dia memanjat, dia melihat orang-orang kanibal ini, the cannibalist tribe ini, dengan obornya mereka mencari akan mangsa mereka mencari akan dinner mereka, saudaraku. Tapi mereka tidak menemukan. This missionary come back to the state dan dia membuat suatu statement. This is the statement yang dia katakan. I never felt Jesus so near as I did that dark night at the top of the tree. I would go back to that scary hours if I could only feel again the presence of God with me as I did in that dark night. Saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan saya. Seperti pada waktu saya berada di atas tree, di atas pohon, saudaraku. Dan dia katakan, I will go back to the scary moment. Kalau saya bisa merasakan akan hadirat Allah yang luar biasa on that dark night. Saudaraku, he said that in every storm, sometimes that we do not know what else we have to do. Justru disitulah tangan Tuhan bekerja. Disitulah tangan Tuhan turun di dalam kehidupan saudara dan saya. Disitulah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Karena kita boleh mengatakan, God, it's not about me. It's not about me anymore. It's not about what you give me. It's not about what I have. It's not about what I do. But it's all about you. Amin, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kalau badai itu terjadi di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Saudaraku, di dalam Ulangan 32, 9, 10 dikatakan, dia menjaga kita seperti biji matanya. Mengetahui who we are in Christ. Identitas kita di dalam Tuhan. Pada waktu kita menghadapi persoalan storm yang terjadi di dalam kehidupan kita, we have to know who we are in Christ. Siapa kita di dalam Tuhan? Kita adalah anaknya. Saudaraku, the child of the Almighty One. Saya suka sekali waktu di retreat, Pastor Doug Stranger, istrinya mengatakan, he blessed the daughters that you are the child of the Almighty One. That is true. Saudaraku, kita adalah the children. We are all the children of the Almighty One. Kalau Bapak kita yang di dunia aja tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Saudaraku, pada saya teringat suatu ketika Kevin kembali ke Waco. Waktu itu dia kembali usually he go back to Waco on the morning time or in the afternoon. But one day he has to go back to Waco maybe around 9 o'clock at night. Dia harus kembali ke Waco, saudaraku. Dan saya ingat saya usually around 10 o'clock, 10:30 we already go to bed. Tapi waktu itu saya udah go to bed. Saya lihat bapaknya, saudaraku, dedinya masih di ruang tamu saya karena, Dad, you not going to bed? No, I will calling him here and there. So he will not sleepy and he will arrive safely in Waco. Setelah dia arrive safely in Waco, then papahnya go to bed. Kalau bapak kita yang ada di dalam dunia, seorang ayah yang baik dan responsibel, dia berusaha untuk melindungi anak-anaknya, apalagi bapak kita yang di surga. Saudaraku, saya teringat waktu mereka juga growing up, saudaraku, waktu di elementary school, middle school, high school. Many time I remember my husband always ask them, hey, how is your friend at school? How is your good? Are you sure nobody bullying you? No, daddy, good. Okay, just one thing. Kalau anybody that bully you, let me know. Daddy will go to school and fix them. Many times. Saudaraku, now I hearing from Kenny, kalau dianya lihat adik-adiknya, saudaraku, si Lisi, si Kathy, adik-adiknya yang lainnya nangis, saudaraku. Saya cuma dengerin aja. He say, hey, what happened? Who give you trouble? Okay, I'll fix them. Saudaraku, Mazmur 68 ayat 5 dikatakan, dia adalah bapa bagi yatim, anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. That is our God. Dia adalah bapa yang melindungi anak-anaknya. Identitas kita di dalam dia, we are his sheep. Kita adalah dombanya, saudaraku. Salah satu karakter daripada domba is a dumb, a stupid. Sorry to say that. Ya, karena mereka selalu mau pergi ke tempat-tempat yang curam, yang tebingnya curam, yang berbahaya, yang sehingga bisa menjadi mangsa daripada binatang buas atau jatuh ke tebing yang curam. Tetapi di dalam Yohanes 10, 11, 14 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. He is our good shepherd. Saudaraku, dikatakan gembala itu menjaga akan domba-domba. Gembala itu mencari kalau ada dombanya yang hilang. Gembala itu melindungi akan dombanya dari serangan binatang-binatang buas. Dan gembala membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. That is our God. Pada saat kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita, we are remember who we are in Him. Kita adalah His possession yang berharga. Kita adalah milik kepunyaan Dia yang precious, yang berharga. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah dombanya. Dan kita adalah pengantin perempuannya. We are His bride, saudaraku.
Kita adalah objek daripada kasih-Nya. I believe kalau tidak kawin paksa, kalau kita mencintai satu dengan yang lain, hopefully di sini nggak ada yang kawin paksa, saudaraku. Tapi kita mencintai satu dengan yang lain, I believe the groom will protect the bride. Saudaraku, calon suami akan protect, akan calon istri. Suami akan protect, akan melindungi istrinya, akan mengasihi istrinya. Suami yang baik akan memberikan protection, akan memberikan comfort, akan memberikan suatu provision untuk istrinya. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, how to overcome. Kalau badai itu Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita. Saudaraku, no storm will blow into our life without God consent. This is hal yang luar biasa sekali. Pada saat saya mempersiapkan firman ini, that is a blessing. Then that is a highlight for me for this year. No storm, tidak ada badai, will blow in our life. Akan menghantam kehidupan kita tanpa seizin daripada Tuhan. Tidak ada badai, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau itu Tuhan tidak izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita lihat di dalam Lukas 22, mari kita buka. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Lukas 22 ayat 31 sampai ayat 34. Saudara masih bangun bersama saya? Amin. Oke, dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus menjawab, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara lihat di dalam konteks ini apa yang terjadi. Setan tahu, setan dikatakan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa setan menginginkan akan kehidupan Petrus. Saudaraku, setan tahu bahwa Petrus akan berbuat dosa. Setan tahu bahwa Petrus akan menyangkal akan Kristus. Setan tahu bahwa Petrus akan meninggalkan Tuhan Yesus. Setan tahu akan hal itu. Dan he want to come and that low moment di dalam kehidupan Petrus. Supaya iman Petrus gugur. Dia telah untuk memojokkan akan kehidupan Petrus. Supaya iman Petrus gugur. Tetapi apa yang kita lihat di dalam hal ini saudaraku dikatakan. Tuhan Yesus mengatakan, aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Sometimes kita menghadapi hal yang sama. Kita mengalami suatu pergumulan. Kita mengalami suatu persoalan. Kita mengalami hal-hal yang di luar akan kemampuan kita. Akan kekuatan kita. Yang kita tidak sanggup untuk memecahkan akan masalah. Kita tidak sanggup bagaimana menanggulangi apa yang kita alamin. Kita di kehabisan akal, saudaraku. Disitulah kadangkala iblis berusaha untuk memojokkan kita. The devil can use person. The devil can use the word. The devil can use the situation. The devil can use anything untuk memojokkan anak-anak Tuhan. Sehingga kita give up dan kita mengatakan forget about everything. Forget about everything. I serve God for many years. I go to the church since I small. I do everything for you God. But there is the thing happening to me. I feel so discouraged. Saudara ingat akan cerita Elia. Pada saat Isabel datang. The spirit of intimidation. Membuat Elia mengatakan, God I want to die. I just want to die. Because there seems like no way out. Maybe there is a disease. The situation yang kita hadapin. Maybe the situation yang kita hadapi berupa pekerjaan kita. Atau maybe berupa keluarga kita.
berupa ministry kita, whatever situation, sometimes the devil try to put us in the corner supaya iman kita gugur. Tetapi satu hal, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, Petrus, aku sudah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. That is Jesus that you and me serve. Dia masih berdoa saat ini untuk kehidupan saudara dan saya. Supaya iman kita tidak gugur. Supaya kita tetap kuat di dalam Dia dan semakin kuat di dalam Dia. Saat ini Dia intercede untuk saudara dan saya. Saudaraku, many times, many things we do not understand di dalam kehidupan kita. Tetapi one thing we know, kalau kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, walaupun 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, karena penyakit sampah dan penyakit menular, kita hanya tidak akan dikatakan bahwa hal itu tidak akan menimpa kita, dan kita hanya menontonnya. That is the word of God for the end of the year for you and me. Don't give up. Anything that we experience di dalam kehidupan kita, Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Even though maybe we struggling, kita jatuh bangun di dalam kehidupan kita. But the word of God say, my grace is enough, is sufficient for you. Saudaraku, di dalam Roma 8:28 dikatakan sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu, it doesn't matter what it is. Dikatakan all things bekerja untuk kebaikan kita. But there is a syarat, saudaraku, ada suatu condition kalau kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Allah. When we love God, we love others. Amin, saudaraku. Enggak ada kita love God and we hate. Kalau kita love God, we love others. Dikatakan untuk mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. When we love God, is that it will affect di dalam kehidupan kita. It will showing di dalam kehidupan kita. Saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Are we on the planning of God? Are we on the planning of God right now? Are we walk in the will of God right now? Saudaraku, melalui calling kita, melalui the way we walk in our life, melalui behavior kita, melalui the word yang kita ucapkan, are we in the will of God? Bila kita boleh, each one of us, kita boleh examine our life. If yes, dan dikatakan segala sesuatu, now I know, everything, segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang terakhir, saudaraku, when the badai itu datang di dalam kehidupan kita, kalau problem itu ada, pergumulan datang, trusting in God's word, mempercayai akan firman Tuhan. Ayat yang Kisah Rasul 27, 25, ayat yang ke-25 dikatakan. Kisah Rasul 27 ayat 25 dikatakan. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apakah yang dinyatakan kepadaku menurut Paulus? Yaitu pada waktu firman itu disampaikan. Pada waktu firman itu disampaikan melalui malaikat Tuhan dikatakan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau trusting in God's word. Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah sendiri. Trusting in God's word.